Angkatan 9 Kabupaten Siak, di mana kali ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik yaitu modul 2.3. Nah, kali ini saya ditemani oleh ibu atau teman saya yaitu Bu Mayanti, di mana Bu Maya ini mengampu bidang studi biologi di SMAN 2 Kandis. Assalamualaikum Bu Maya. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Bagaimana keadaannya, sehat? Alhamdulillah sehat. Bagaimana keadaan Bapak? Alhamdulillah saya juga baik Ibu. Alhamdulillah ya, kita bisa jumpa di kegiatan kali ini, karena ini adalah kegiatan sebelum pelaksanaan kelas. Jadi tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui sejauh apa sih persiapan Ibu, sejauh apa sih persiapan Ibu dalam pelaksanaan kegiatan di dalam kelas. Baik. Oke, baik Ibu. Ada hal-hal yang mau saya tanyakan mengenai pelaksanaan Ibu nanti di dalam kelas. Kalau boleh tahu nih, nanti dalam pelaksanaan pembelajaran itu kelas mana yang Ibu akan gunakan? Baik Pak. Untuk pelaksanaan pembelajaran nanti saya akan menggunakan atau saya akan mengajar di kelas 11 Kelas 11 Bu ya. Nah, kalau boleh tahu tujuan apa yang akan Ibu capai dalam kegiatan nanti? Untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa nanti adalah peserta didik mampu mengevaluasi gagasan baru mengenai inovasi teknologi biologi. Oke, jadi tujuan yang akan dicapai di sini yang saya tangkap adalah siswa mampu mengevaluasi gagasan tentang bioteknologi Bu ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, area pengembangan apa sih yang akan Ibu capai nanti? Untuk area pengembangan yang akan dicapai oleh siswa nanti itu adalah area pengembangan keterampilan, area pengembangan pengetahuan. Oke, jadi di sini ada dua ya. Iya. Area pengembangannya yaitu pengetahuan dan keterampilan. Oke, baik. Nah, tentunya kalau di dalam kelas itu kita memiliki strategi Bu ya. Nah, strategi apa yang Ibu gunakan? Baik itu dalam bentuk mungkin pendekatan atau mungkin juga dalam bentuk model atau media dan sebagainya yang akan Ibu lakukan atau Ibu laksanakan di dalam kelas. Baik Bapak, untuk rencana pelaksanaan pembelajaran dari segi strateginya saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan kompetensi sosial emosional atau KSE. Dan untuk model pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Dan untuk metodenya saya akan menggunakan metode diskusi kelompok, kemudian menggunakan metode tanya jawab. Jadi di sini menggunakan diferensiasi yang terintegrasi dengan KSE gitu ya. Iya. Nah, kemudian model yang Ibu gunakan di sini adalah model PBL. Kemudian metodenya yang Ibu lakukan nanti adalah metode diskusi dan tanya jawab. Oke. Nah, kemudian tentunya kan kalau di dalam kelas itu kalau nggak ada media kayaknya nggak sah Bu ya. Iya. Nah, media apa sih yang sudah Ibu siapkan dalam kegiatan nanti di kelas? Baik Pak, untuk media pembelajaran yang sudah saya sediakan itu yang pertama saya akan menggunakan slide PowerPoint, kemudian saya akan menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik, dan juga saya nanti akan menggunakan video yang akan saya ambil dari YouTube. Oke, jadi di sini sangat bagus Bu ya. Metode yang Ibu gunakan sangat banyak, variatif. Nah, itu juga sudah menunjukkan kalau strategi atau diferensiasinya itu sangat nampak. Karena di sini diferensiasinya adalah diferensiasi konten Bu ya, atau media yang digunakan. Nah, baik Bu, kalau boleh tahu kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan ini? Untuk kegiatan pembelajaran nanti saya akan laksanakan pada hari Senin minggu depan ya Pak ya, tetap di kelas 11 Oke, jadi pelaksanaannya minggu depan Bu ya. Iya. Jadi tolong disiapkan dengan baik Iya. dalam seminggu ini supaya nanti di dalam kelas itu bisa berjalan dengan maksimal. Nah, jadi nanti pas pelaksanaannya saya akan masuk ke dalam dengan Ibu. Nah, saya akan mengamati kegiatan selama itu di dalam kelas dan saya akan mencatat apa yang bisa saya catat dan mohon dikonfirmasi lagi nanti untuk minggu depannya Bu ya. Baik. Oke, mungkin cukup sekian untuk kegiatan sebelum observasinya Bu ya.
Untuk observasinya nanti setelah kita laksanakan kegiatan itu, kita akan melaksanakan pasca observasi. Baik. Terima kasih Bu ya. Terima kasih juga Pak Martin. Siap, dan sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan dimulai. Doa selesai. Pada Ibu Guru, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ya kan itu semuanya. Nah, minggu lalu Ibu sudah sampaikan ya materi kita ya. Minggu lalu Ibu sudah sampaikan materi kita mengenai mengenai bioteknologi ya, mengenai bioteknologi. Oke, silakan buka bukunya masing-masing supaya bisa lihat materinya. Nah, sudah. Perhatikan di depan. Sebelum kita mulai materi kita, coba perhatikan di depan. Di depan, ini ada beberapa jenis makanan yang mungkin biasa kalian konsumsi ya. Ini ada apa? Ada yogurt ya. Ada yogurt, kemudian ada tempe, ada tape, keju, roti, kecap ya, kemudian ada antibiotik ya. Itu biasa kita konsumsi ya. Nah, pertanyaannya, pernahkah kalian berpikir bahwa jenis-jenis makanan ini proses membuatnya dari mana nih? Dari fermentasi ya. Yang paling kita kenal adalah tempe ya, fermentasi tempe dan tape kan. Nah, kita menggunakan tempe dan tape itu kan melalui tahap proses fermentasi. Apa yang kita gunakan untuk memfermentasi? Ragi ya, ragi itu adalah jenis jamu ya. Berarti kita mau memfermentasi makanan itu harus menggunakan makhluk hidup ya. Jadi kalau kita mau buat tape, kita harus menggunakan bantuan mikroorganisme untuk membuat tape. Membuat tempe juga begitu. Gitu ya. Nah, jadi proses inilah yang disebut sebagai bioteknologi ya. Bioteknologi, ada biologinya, ada teknologinya. Jadi kita menggunakan biosnya, menggunakan makhluk hidupnya dan menggunakan teknologinya, tekniknya ya. Baik. Tujuan belajar kita hari ini adalah Ibu harapkan anak-anak Ibu mampu mengevaluasi gagasan baru mengenai inovasi teknologi biologi. Jadi kita belajar tentang inovasi teknologi biologi ya. Bioteknologi itu kata lainnya adalah, atau kalau kita panjangkan adalah teknologi biologi ya. Ya, jadi kalian nanti akan mengevaluasi dengan menciptakan gagasan sendiri. Menurut kalian apa nih ya yang harus diciptakan lagi? Menggunakan bakteri, menggunakan virus, ya. Nah, baik. Bioteknologi itu dikenal sejak orang sudah mengkonsumsi roti, sudah menggunakan cuka untuk makanannya, sudah mengkonsumsi bir, sudah mengkonsumsi anggur. Nah, itu udah dikenal sejak zaman dulu kan. Dulu sebelum tahu masak nasi, orang makan roti dulu.
Oke, terima kasih kelompoknya Ketua Cimprau. Ya, Ibu mau tanya sama kalian. Dari proses pembelajaran kita hari ini, siapa yang ingin merefleksikan? Jadi refleksi itu bisa apa yang kalian rasakan, apa yang kalian dapatkan yang dijelas. Ya, siapa yang berani merefleksikan kegiatan pembelajaran hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi menurut saya pembelajaran hari ini saya jadi lebih tahu apa itu yang dimaksud dengan teknologi bioteknologi yang terbagi antara dua, konvensional dan modern. Kalau konvensional itu dia melakukannya secara sederhana dan tidak memerlukan peralatan yang banyak. Kalau yang modern dia memerlukan peralatan atau alat-alat yang canggih, Bu. Refleksi yang saya dapat pada hari ini yaitu saya lebih mengetahui tentang bioteknologi. Pengertiannya adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa dan mengetahui apa itu enzim restriksi untuk pemotongan DNA. Oke, terima kasih. Ya, Bram. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Kepada Ibu Guru, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke, assalamualaikum saya. Waalaikumsalam, Pak Sidi. Ya, alhamdulillah kita jumpa lagi ya. Kegiatan di mana kegiatan ini adalah kegiatan pasca observasi. Nah, sebelumnya kita sudah melaksanakan observasi kelas ya. Saya juga sudah mengamati kegiatan selama hidup di dalam kelas. Nah, jadi tujuan kegiatan ini atau kegiatan pasca observasi ini adalah untuk evaluasi kita ke depannya, Bu ya, supaya nah, kalau boleh tahu nih, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan di dalam kelas? Untuk perasaan saya, yang pasti saya awalnya merasa gugup, merasa tegang mungkin karena diobservasi oleh Pak Marsidi. Namun dengan berjalannya waktu saya juga merasa lebih santai, lebih rileks dalam menguasai kelas. Oke, alhamdulillah kalau bisa berjalan dengan bagus ya. Nah, kemudian saya menanyakan lagi nih mengenai area pengembangan apa yang sudah dilakukan di dalam kelas. Nah, kemudian bagaimana tahapannya dalam melaksanakan itu? Baik Pak, dari hasil pembelajaran yang saya lakukan, area pengembangan saya itu ada dua. Yang pertama kompetensi pengetahuan, yang kedua kompetensi keterampilan. Untuk kompetensi pengetahuannya, siswa dapat mengetahui gagasan-gagasan baru mengenai inovasi teknologi biologi. Sedangkan untuk kompetensi keterampilan, siswa dapat membuat laporan mengenai gagasan-gagasan inovasi teknologi biologi. Nah, untuk langkah-langkah yang saya lakukan adalah yang pertama itu saya akan membuat laporan, akan menyusun modul ajar. Nah, kemudian saya akan membuat media pembelajaran yang tentunya saya kembangkan sesuai dengan kebutuhan saya di dalam kelas. Oke, baik. Jadi di sini ada dua kompetensi pengembangan, Bu ya. Di mana di situ ada pengetahuan dan ada juga keterampilan. Nah, untuk tahapannya Ibu juga sudah melalui tahapan-tahapan di mana tadi ada pembuatan modul, bagaimana pembuatan media. Nah, kalau boleh tahu nih, sejauh mana sih tingkat keberhasilan Ibu dalam area pengembangan kompetensi yang Ibu lakukan di dalam kelas? Baik Pak. Untuk sejauh mana tingkat keberhasilannya, menurut saya secara keseluruhan sudah berhasil. Namun tetap saya temui hambatan-hambatan di dalam kelas seperti siswa yang kurang aktif atau adanya siswa yang tidak berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Kemudian ada lagi masalah yang dihadapi selain keaktifan siswa. Kemudian ada juga saya menemukan saya belum menerapkan KSE di dalam kelas. Selain itu juga kurangnya alokasi waktu karena mungkin penyusunan laporan atau penyusunan modul ajar saya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Oke, baik. Ini saya ada menangkap 3 hambatan ya yang Ibu temui di dalam kelas. Satu itu mengenai bagaimana tingkat keaktifan siswa dalam pelajaran tersebut. Dan yang kedua yaitu mengenai
pelaksananya KSC ya, kompetensi sosial emosional dalam dan yang ketiga yaitu mengenai alokasi waktu. Ini Ibu mengalami kendala dalam manajemen waktu. Maka sih supaya kegiatannya itu pas sesuai dengan yang sudah direncanakan. Nah, kalau boleh tahu nih, melalui 3 kendala tadi, ada nggak solusi yang bisa Ibu lakukan dalam menghadapi masalah? Baik Pak, menurut saya solusi yang akan saya lakukan nanti, yang pertama mengenai keterkaitan siswa, saya harus memahami dulu atau saya harus mengetahui dulu kesiapan belajar siswa. Yang kedua, saya harus mengetahui dulu bagaimana gaya belajar siswa. Kemudian yang ketiga, saya harus mengetahui minat belajar siswa. Jadi itu dulu yang akan saya lakukan agar proses pembelajaran mungkin bisa belajar berjalan dengan baik. Kemudian untuk KSE nanti mungkin akan saya terapkan dalam proses pembelajaran. Dan untuk alokasi waktu nanti saya akan menyusun ulang kembali sesuai dengan kebutuhan dan kesanggupan siswa. Oke, baik. Nah, jadi di sini solusi yang Ibu tawarkan di sini mengenai aktivitas siswa, Ibu akan lebih mengetahui lagi ya bagaimana kesiapan anak, dan bagaimana minat anak, dan bagaimana kebutuhan anak. Dan untuk KSC, pada depan akan melaksanakan lagi. Mungkin tadi lupa ya, kemarin lupa. Dan yang ketiga mengenai alokasi waktu, Ibu akan lebih lagi menyusun sesuai dengan kemampuan atau kebutuhan. Oke, melalui rencana atau solusi yang Ibu susun tadi, apa sih akan dilaksanakan? Untuk pelaksanaannya sendiri akan saya lakukan cepat. Di dalam waktu dekat ini, ke depannya Ibu akan melaksanakan kendala-kendala yang tadi ya, solusi yang Ibu lakukan tadi. Oke, sekian Bu ya untuk pertanyaan kegiatan fakta observasi. Mudah-mudahan Ibu bisa melaksanakan solusi yang tadi.